Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap hati yang haus. Roh Kudus, bawa kami dalam segala kebenaran, juga termasuk kebenaran yang memperkenalkan siapa Engkau di dalam kehidupan kami. Maafkan kami seringkali menjauh, kami kurang peka, kurang menganggap-Mu sebagai seorang individu, melainkan hanya sebagai kuasa atau karunia. Tuhan Allah Roh Kudus, Rohnya Yesus, Kau ada di sini, Kau jamah setiap orang yang menyaksikan. Tidak ada jarak, Kau bawa mereka masuk dalam gelembung hadirat Allah. Touch everyone, especially those who are hurting, orang-orang yang sedang mengalami sebuah penderitaan atau pergumulan. Terima kasih Bapa, Kau curahkan kasih-Mu dalam hati kami melalui Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya tidak tahu doa saat teduh seperti ini bisa sampai kapan. Karena itu saya tidak berani ambil resiko hanya memberikan sedikit remah-remah roti. Kalau saya ajari Anda kalau saya memberi Anda ikan hari ini, Anda bisa goreng langsung atau bakar, Anda bisa makan. Tapi besok Anda akan lapar lagi. Jadi mendingan saya ajari Anda bagaimana memancing sekalian. Saya bawa langsung ke sumbernya. Harapan kami dengan adanya saat teduh seperti ini, Anda bisa melirik, mengintip sedikit ke dalam ruang doa saya. Bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan, bagaimana saya merenungkan firman. Apa yang saya bagikan bukan khotbah, tapi dari renungan saat teduh pribadi. Semoga Anda bisa melihat bagaimana saya memilah-milah kebenaran. Ya, bagaimana saya bisa memamah biak firman Tuhan. Tujuan akhir saya adalah supaya Anda mahir, supaya Anda bisa, supaya Anda kenal. Nggak ada dalam diri saya keinginan untuk menambah followers. Nggak ada. Niat itu buat apa sih? Buat apa kita cari popularitas? Yang penting kita berfungsi dalam kerajaan Allah. Yang penting dipakai oleh Yesus, bukan? Keinginan saya adalah melengkapi Anda. Bukan Anda untuk saya, tapi kami untuk Anda. Saya berdoa supaya Anda bisa betul-betul mengenal Roh Kudus secara pribadi, secara intim. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan di Roma 8. Seperti yang saya janjikan saat teduh yang lalu. Saya mau dedikasikan saat teduh ini untuk bicara tentang pribadi ketiga Allah Tritunggal. Allah Roh Kudus itu. Roma 8, 3 ayat saja kita baca. Ayat 26, 27, dan 28. Kalau Anda buka Alkitab Anda, baca bersama dengan saya, ada baiknya membaca Alkitab bersama. 2, 3, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Beri judul tema pembahasan hari ini, Roh Kudus dalam kelemahan kita. Ya, sekali lagi, Roh Kudus dalam kelemahan kita. Siapa merasa lemah? Saya juga. Saya nggak sok kuat, sok jago begitu. Saya tahu limit saya soalnya. Saya tahu batas-batas saya. Saya butuh Roh Kudus. As much as you do. Sebanyak Anda memerlukan Dia, saya membutuhkan Allah Roh Kudus dalam kehidupan saya. Tidak ada orang yang cukup diurapi. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Tidak ada orang yang cukup peka. Kita semua belajar. So this is the good news. You and I, Anda dan saya berada di page atau halaman yang sama. Kita bertumbuh. Kita anak-anaknya Yesus. Kasih Bapa dalam diri kita dicurahkan lewat Roh Kudus. Ayat 26 kita baca lagi ya. Roh Kudus dalam kelemahan kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Berhenti di sana, setengah ayat saja. Jadi tugas Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita ternyata. Jadi kalau orang itu bisa punya karunia Roh Kudus, dia nggak boleh sok kuat. Kita dikasih karunia karena kita ini hampa. Kita hari ini bisa kuat. Ada orang tertentu berapi-api bijaksana. Ada orang juga yang kita lihat langsung tahu orang ini dekat sama Tuhan. Itu bukan karena dia hebat. Tapi semua itu karya Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun lalu saat Pentakosta?
kepada semua orang. Karena setiap manusia itu lemah di atas muka bumi ini, gak ada kecuali apapun profesinya. Good news, kalau Anda lemah berarti Anda butuh Roh Kudus. Kalau Anda lemah berarti Anda layak terima Roh Kudus. Roh Kudus itu diutus dengan tujuan untuk menghampiri dan untuk memenuhi orang-orang yang lemah kok. Karena orang sehat nggak perlu tabib, bukan? Malah orang sakit yang butuh dokter. Kalau Anda merasa diri berdosa, Anda butuh Roh Kudus. Kalau Anda merasa jatuh bangun selama ini, rekor Anda adalah jatuh bangun dalam dosa dan kebiasaan buruk, Anda butuh Roh Kudus. Dan Roh Kudus will be more than glad. Dia lebih dari sekedar senang, lebih daripada yang Anda kira, dia bahagia untuk menolong Anda. Dia siap untuk menyingsingkan lengan bajunya, istilahnya, ilustrasinya. Dia siap untuk mengkotori tangannya dengan lumpur-lumpur dosa Anda dan mengentaskan Anda dari sana. Roh Kudus itu tidak jijik dengan kita. Siapapun kita, apapun dosa kita, apapun yang kita lakukan, tidak bisa mengurangi kasih sayangnya. Apapun yang tidak kita lakukan belum berhasil kita kuasai. Apapun yang belum mampu kita kendalikan, Tuhan itu tidak akan berkurang kasih-Nya atas kita. Roh Kudus siap untuk, tanda kutip, mengotori lengan tangannya, bahkan seluruh badannya merpati sorga itu, demi untuk menolong Anda dan membantu Anda dalam kelemahan. Nomor 1, poin pertama, Roh Kudus itu dalam kelemahan kita. Poin yang ke-1 adalah membangun manusia roh kita. Roh Kudus diberikan dalam hidup kita untuk orang-orang lemah seperti kita itu untuk membangun manusia roh kita, membangun manusia roh kita. Makanya dikatakan di ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dia mau membangun manusia roh kita. Apa itu manusia roh? Membangun manusia roh tidak sama dengan kita itu jadi orang yang ngeroh, dikit-dikit lihat setan, mana-mana mengaku dengar suara Tuhan, lalu kiri kanan memberikan nubuatan. Enggak ya, enggak. Membangun manusia roh itu sehingga kebenaran tidak menjadi teori lagi. Banyak orang itu tahu rumusnya, harus bersyukur, tapi rohnya lemah, dagingnya lebih kuat. Bukankah roh penurut, daging itu lemah, kata Tuhan. Jadi dia tahu semualah ABC-nya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Semua hitung-hitungan kerajaan sorga. Tapi ketika dia harus melakukannya sendiri, atau ketika dia alami, dia tidak punya kuasa untuk menanggulangi daging dan kelemahannya. Dia selalu kalah dengan keadaannya. Disinilah kita butuh Roh Kudus. Banyak orang kelihatan bijaksana atau wise sekali luarannya, tapi sekali dia terpukul sesuatu, langsung kelihatan warna aslinya, ternyata dalamnya tidak ada kuasa. Itu yang disebut oleh Paulus. Banyak orang melakukan ibadahnya itu hanyalah format agama, tapi memungkiri kuasanya. Seperti yang Paulus tuliskan kepada Timotius, kamu jangan jadi begitu ya, kamu harus dekat sama Roh Kudus. Supaya iman itu tidak jadi teori belaka, tapi iman itu menjadi kuasa di dalam darah dagingmu, di dalam tubuhmu. Sehingga kamu tidak lagi hidup menurut dagingmu, kata Roma 8, tapi menurut Roh Kudus. Roh Kudus dikasih dalam hidup kita itu bukan supaya jadi perdebatan antara denominasi. Roh Kudus diberikan bukan hanya sekedar memberi pengalaman. Kenali dia sebagai individu. Kenali dia. Dia yang menuntun kita dalam segala sesuatu. Jangan kita setelah terima Yesus, ya sudah. Udah, sekarang pokoknya yang penting saya tahulah semua yang dikatakan firman. Nanti jadi Farisi belaka. Mendekat sama dia. Spend time with him. Bangunlah manusia rohmu. Jangan hanya perkara-perkara duniawi melulu. Luangkan waktu saat teduh secara pribadi. Ada nggak ada acara seperti ini? Hal ini sudah mengajarkan pada Anda bahwa saat teduh itu berharga. Miliki waktu-waktu dengan yang khusus dengan Yesus. Yesus nggak kelihatan bukan, tapi rohnya ada di sana kalau kita sedang menyembah. Roh Kudus itu akan membangun manusia roh kita. Sehingga kita bukan menjadi sosok agamawi. Bukan religius, tapi jadi spiritual. Jadi orang yang rohani. Bukan yang kelihatannya agamawi, tapi orang yang sungguh-sungguh kuat di dalam. Yang ketika badai menerpa, dia bukan menjadi orang pertama yang runtuh ke tanah. Roh Kudus itu membangun manusia roh kita. Kehadirannya di hidup kita itu untuk
membantu kita menguasai kelemahan kita. Jadi, minta Roh Kudus jamah. Jangan malu. Saya kadang-kadang, saya berdoa, saya masih ingat kok. Pengalaman bisa beda-beda. Waktu saya baru kenal Tuhan itu, seperti yang minggu lalu saya katakan, waktu di sesi sebelum ini saat teduh, saya menubuatkan ada orang-orang yang dielus-elus atau dibelai dengan Tuhan. Saya alami itu sendiri. Waktu minggu-minggu pertama lahir baru. Karena saya dulu ini orangnya kurang kasih Bapak. Ya, keluarga saya baik-baik. Tapi karena saya dari kecil sudah sekolah di luar negeri sendiri dari umur 6 tahun loh. Ya, karena itu saya merasa sebagai orang yang kurang personal. Waktu saya bertobat terima Tuhan, saya dapat pengalaman. Roh Kudus mau membangun manusia roh saya yang sangat kurus krempeng, yang kurang kasih itu. Karena saya kurang kasih, saya juga jadi tidak sanggup mengasihi orang lain. Bahkan tidak bisa mengasihi hidup saya sendiri dan menghargai. Saya mengalami pengalaman sering dijamah Tuhan waktu saya di dalam kamar doa saya. Waktu saya di gereja, di ibadah, teman-teman saya nggak ngerti kenapa saya menangis. Jangan biarkan orang lain menghakimi. Pengalaman setiap orang beda. Selama tidak merugikan orang lain, selama tidak mempermalukan Tuhan. Janganlah orang lain mendakwamu karena ekspresi jiwamu yang sejujur-jujurnya dengan Tuhan. Roh Kudus nyata. Sekalipun dia bukan pengalaman, karena dia individu. Sama dengan saya punya 3 anak. Pengalaman saya dengan setiap anak itu beda-beda cara saya interaksi dengan mereka. Saya punya cara sendiri. Ada pengalaman sendiri yang khusus dengan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus diberikan dalam hidup saya untuk membantu Philip Mantova yang lemah. Saya yang kurang kasih ini, waktu itu dibelai sama Roh Kudus berminggu-minggu. Saya nggak berani cerita pada teman-teman, nanti dikira saya mengada-ngada. Tapi itu mengubah total siapa saya. Saya jadi orang yang kenyang dengan kasih Yesus. Dan itu bukan pengalaman, itu kasih sorgawi yang nyata sekali. Jangan tolak pengalaman dengan Roh Kudus. Kalau itu individu, kalau dia seorang pribadi yang nyata, pasti pengalamannya juga nyata dengan Tuhan. Kita nggak cari pengalaman, kita cari kebenaran. Tapi kebenaran itu seorang pribadi loh. Berarti kita berinteraksi, kita mengalami, we encounter. Ya, Roh Kudus diberikan dalam kehidupanmu dan kehidupanku untuk membangun manusia roh kita. Dia tahu persis yang kita butuhkan. Setiap orang itu jiwanya berbeda. Ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang penyimpan, ada yang happy ya. Setiap orang itu Roh Kudus ngerti apa yang dia butuhkan. Be open to the Holy Spirit. Sometimes, kadang-kadang semudah ini loh. Cuman membuka hati dan berkata, I welcome you, my best friend. Please change my life. Dia akan datang. Yang kedua, kita lihat ayat 26, yang B. Tadi yang A kan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Lanjut, sebab kita nggak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah ini, kita nggak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau yang pertama tadi garis bawahi Roh membantu kita dalam kelemahan kita, yang kedua, poin kedua garis bawahi Roh sendiri berdoa untuk kita. Masa Roh Kudus itu berdoa? Bukannya dia Allah. Kenapa Allah berdoa? Lain cerita Yesus kan pada waktu di Getsemani. Karena Yesus dalam daging dan darah. Dia anak Maria, sekalipun tanpa dosa dan lahir bukan karena sperma. Tapi kan dia daging seperti kita. Nah, Yesus berdoa di Getsemani untuk memberikan kita teladan bagaimana untuk mencari Tuhan. Tapi Roh Kudus kan spirit. Kenapa dia berdoa? Ayat ini maksudnya apa? Bukan. Begini loh. Roh Kudus itu bukan dia berdoa untuk kita, jadi kita nggak usah doa. Nah, dia ini berdoa bersama kita. Dia menuntun doa kita. Poin kedua, tulis ini. Mengurapi doa kita dengan bahasa lidah. Saya mau bicara soal bahasa roh. Bahasa sorga ini, bahasa rahasia ini. Tidak untuk diperdebatkan. Kalau yang nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau merasa nggak srek ya jangan. Tapi orang yang ngerti itu fungsinya apa, yang haus dan lapar, Bapak tidak akan kasih kalajengking dan batu kalau kita minta roti. Roh Kudus itu peran dalam kelemahan kita, diberikan Tuhan dalam kelemahan kita, itu untuk membangun manusia roh kita. Dua, dia kasih kita toolnya, kita dikasih alat atau karunia. Baptisan Roh Kudus itu kasih karunia. Tujuannya adalah untuk mengurapi doa kita dengan bahasa sorga atau dengan bahasa lidah. Roh Kudus tidak akan berdoa sendiri. Dia nggak butuh berdoa. Dia Allah. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan, kata dengan itu kuncinya. Dia bekerja sama dengan kita.
Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Inilah hakikat bahasa roh atau bahasa lidah itu. Kita yang menyediakan lidahnya, Roh Kudus yang menyediakan apinya. Makanya Pentakosta itu lambangnya lidah api, bukan? Roh sendiri akan berdoa untuk kita. Karena kita nggak sepenuhnya tahu apa yang sedang terjadi. Tapi dengan keluhan-keluhan dari mulut kita, sekalipun tidak terucapkan dalam bahasa manusia. Bahasa roh, bahasa lidah itu unik sekali. Orang yang punya bahasa lidah bukan berarti kebal dosa, nggak bisa jatuh lagi dalam dosa. Orang yang bisa berbicara bahasa roh bukan berarti lebih mantap masuk ke sorga atau lebih rohani dari kawan-kawannya. Tidak loh ya. Bahasa roh, bahasa lidah itu adalah kemampuan berdoa di luar pengetahuan kita. Seperti ayat ini dikatakan di 26b, karena sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Makanya roh sendiri berdoa untuk kita. Ya, esensi doa itu dalam bahasa roh atau bahasa doa, itu dari Roh Kudus, bukan rekayasa manusia. Karena itu kita tidak mengerti bahasanya. Dia berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan kita, namun tidak terucapkan oleh bahasa manusia. Bahasa roh itu unik sekali. Bagaimana saya bisa berdoa untuk Anda sebelum saat teduh malam hari ini? Tadi pagi, tadi siang waktu saya mempersiapkan, saya berbahasa roh untuk Anda. Mana saya tahu siapa yang akan menyaksikan hari ini. Mana saya ngerti kebutuhan Anda apa secara spesifik. Bahkan saya juga tidak tahu sepenuhnya nanti waktu kita mengalir seperti ini, saya harus bicara apa. Nanti nyanyi ke arah mana. Kita bisa persiapan. Tapi hanya Tuhan yang mengerti aliran. Saya berbahasa roh untuk sesuatu yang akan datang. Karena saya belum tahu apa yang akan terjadi. Saya berbahasa lidah untuk kawan-kawan saya yang sekarang saya tidak lihat. Anda lihat saya tidak lihat Anda. Untung ada bahasa roh. Saya bisa berdoa secara spesifik menurut kehendak Allah untuk dirimu. Sampai hati ini rasa plong damai sejahtera. Tiap pagi sebelum saya bangun tidur, saya selalu berbahasa roh. Sepanjang saat teduh sekarang ini, saya hanya pakai setiap pagi untuk berbahasa lidah. Berbahasa lidah. Pokoknya ya, sekalipun saya tidak ngerti bahasanya, saya download sebanyak-banyaknya sebelum kaki saya menginjakkan ke bumi, ke tanah, untuk melakukan aktivitas saya sehari-hari. Lidah saya sudah mengetuk pintu Allah Bapa. Saya berbahasa roh dengan diam-diam di ranjang saya pagi-pagi hari. Tidak mau bangunkan family. Sekitar 40 menit, yang pasti lebih dari itu seringkali. Saya berbahasa roh sendiri. Saya download sebanyak-banyaknya. Lalu segera saya upload semua ke roh saya download. Lalu setelah itu seharian saya download pelan-pelan. Yang pasti setelah saya berbahasa lidah, saya memuji-muji Tuhan, nyanyi-nyanyi lagu-lagu pujian dan himnal amsal, mazmur pujian. Saya buka Alkitab saya mulai download dalam bentuk janji-janji Tuhan yang saya terima. Bahasa lidah tadi pagi, waktu saya baru melek mata, saya sudah langsung bisa nikmati hasilnya. Saya terima janji Tuhan. Waktu saya baca Alkitab itu bisa peka, bisa melihat dari sisi-sisi, kisi-kisi, sudut-sudut yang saya tidak duga, yang pasti aplikatif sekali dalam hidupan saya. Kayak dituntun. Jadi saya, waktu berbahasa roh, saya disiapkan untuk membaca Alkitab tidak seperti orang Farisi. Lalu setelah itu, setelah saya download dalam janji Tuhan, sepanjang hari penuh penyertaan. Ada orang tanya sama saya, Ko Philip, seorang yang dekat, kalau Ko Philip lagi berbahasa roh, berdoa itu, apakah mengerti apa yang diucapkannya? Saya bilang enggak. Saya enggak ngerti langsung saat itu, tapi seharian saya jadi memahami tuntunan Tuhan. Pertama janji Tuhan, ketika saya keluar kamar, tuntunan Tuhan mulai jalan. Ada penyertaan-penyertaan. Jadi bisa ngerti, cepat sekali loh. Saya download nanti sore, nanti siang, nanti malam. Dalam bentuk kejadian-kejadian yang terjadi. Dalam bentuk keputusan-keputusan yang harus saya ambil. Hikmat-hikmat yang mengalir begitu aja seperti sungai. Kepekaan ketika ketemu dengan orang. Atau perasaan yang dituntun oleh Tuhan. Intuisi-intuisi. Kepandaian, hikmat, kebijaksanaan, kemahiran. Itu sepanjang hari. Ternyata apa yang saya tadi terima pagi hari. Itu dicairkan sepanjang hari. Bapak, Ibu, Saudara yang belum menerima bahasa roh, bahasa lidah, kalau Anda ingin
Cukup minta kok, gampang sekali. Mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah maka kamu akan memperoleh. Ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Barang siapa haus dan percaya bahwa firman untuk dirinya, percaya pada apa yang dikatakan dalam kitab suci, maka dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan memancar sampai kekekalan. Yang kedua, Roh Kudus itu mengurapi doa kita dengan bahasa lidah. Bukan asal berdoa, tapi dia kasih urapan doa pada kita ketika kita menerima baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ke-27 dan 28. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, kita tahu, ayat 28, sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Garis bawahi kata Allah turut bekerja. Roh Kudus itulah Allah turut bekerja. Roh Kudus dalam kelemahan kita. Yang satu, untuk membangun manusia roh kita. Yang kedua, untuk mengurapi doa kita dengan bahasa lidah. Yang ketiga, untuk mendatangkan rencana Allah. Allah bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Di ayat sebelumnya dikatakan, kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Bukan berdoa untuk pribadi saja, berdoa untuk orang-orang kudus. Ternyata rancangan Tuhan itu lebih besar daripada urusan pribadi kita ya. Rencana Tuhan itu selalu melibatkan banyak orang. Makanya kalau Roh Kudus dilibatkan dalam doa kita nggak jadi egois. Doa kita luas. Kita berdoa untuk orang-orang kudus. Dan itu ada hubungannya dengan kita. Sekalipun kita seringkali hanya memikirkan diri sendiri. Hidup kita itu kalau mau mengalami rencana Tuhan harus melibatkan orang lain. Dan Roh Kudus ingin mendatangkan kerajaan Allah. Rancangannya atas kehidupan kita. Dia bukan cuma membangun manusia roh kita supaya kita kuat. Dia juga mengurapi doa kita supaya doa kita kena sasaran. Tapi dia juga mengundang rancangan-rancangan Tuhan yang melibatkan banyak orang. Saya senang sekali. Saya sering gini dulu pada waktu, sampai sekarang masih sih. Kadang-kadang dibangunkan jam 3 pagi. Apalagi dulu awal-awal waktu saya di sekolah seminari, di sekolah teologi ya. Saya dibangunkan kadang-kadang pukul 3, suruh doa untuk negara tertentu. Apa hubungannya dengan anak muda umur 18 tahun saat itu yang pikirannya, biasanya anak muda mikir tentang dirinya sendiri. Kapan punya pacar lah, inilah dan sebagainya. Saya disuruh doa. Saya masih ingat waktu itu, untuk Burma. Tahun berapa itu? Tahun 1992. Saya nggak tahu nanti tahun 2000 sekian saya akan pergi ke Myanmar. Saya disuruh doa untuk negara-negara. Saya disuruh doa untuk Indonesia karena saya waktu itu sedang sekolah di luar negeri. Roh Kudus, tapi setelah itu saya ingat ya, saya nggak langsung dituntun ke Myanmar atau apa. Tapi hidup saya itu dituntun ke manusia. Dan manusia dituntun ke saya. Ada banyak kebetulan-kebetulan terjadi kalau kita libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena itu sekarang saya mau dedikasikan saat teduh hari ini untuk menguatkan manusia rohmu dan melengkapimu. Kenapa? Karena apa yang Allah segera lakukan dalam kehidupan Anda membutuhkan seorang yang rohani dan kuat. Saya berdoa supaya Anda dikuatkan. You need a lot of strength, my friend. Anda butuh banyak kekuatan. Anda perlu kuat dalam kuat kuasa Allah. Manusia rohmu harus kuat. Karena apa yang Allah akan kerjakan dalam hidupmu di hari-hari esok ini will require you to be strong. Menuntutmu menjadi orang yang kuat secara rohani. Mari undang Roh Kudus untuk memenuhi kita. Barang siapa yang belum menerima bahasa roh saat ini yang rindu, ikuti saya ya. Tuhan yang sama yang mengurapi sapu tangan Paulus, bisa memakai media. Tuhan yang sama yang mengurapi extension kepanjangan Petrus, yaitu bayang-bayangnya, Tuhan bisa mengurapi media. Saya bukan Petrus, bukan Paulus, tidak menyamakan diri dengan hamba-hamba Tuhan luar biasa ini, tapi God can use the media. God can use media, Tuhan bisa pakai media. Kalau Anda mau mengulurkan tangan seperti ini, Roh Kudus pun bisa datang kepadamu. Ulurkan tangan kalau Anda belum menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Ikuti saya berdoa ya. Yuk sama-sama. Kalau orang-orang di kanan kirinya yang sudah menerima karunia ini dan mau mendukung, kalau itu adalah anggota keluarga, Anda bisa dukung di rumah saat ini dan bisa tumpang tangan ke mereka. Family kan gak apa-apa. Gak apa-apa untuk saling menjamah. Mari kita berdoa, ikuti saya doa, begini aja.
Tuhan Yesus, saya haus. Tuhan Yesus, ucapkan. Tuhan Yesus, Saya percaya. saya percaya. Baptiskan saya, Baptiskan saya bukan dengan air biasa, bukan dengan air tapi biasa, dengan Roh Kudus tapi dengan Roh Kudus dan dengan api. dengan api. Lidah-lidah api, Lidah-lidah api biar hinggap di kepala saya. hinggap di kepala saya. Saya ingin bahasa syafaat, Saya ingin bahasa syafaat, bahasa sorga, bahasa rahasia, bahasa rahasia, bahasa doa, untuk mendoakan orang lain juga. akan orang lain juga. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku ingin menjadi saksimu yang berani, aku ingin menjadi saksi seperti rasul-rasul seperti setelah Pentakosta. setelah Pentakosta. Urapi aku, Urapi aku, penuhi aku sekarang. penuhi aku Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setelah saya berkata amin, percayalah, Anda akan menerima, sebab barang siapa meminta akan menerima. Setelah saya berkata amin, saya akan menyembah dalam roh, tanpa ragu, tanpa takut. Dan saya tahu Anda banyak yang di rumah akan tertular karunia ini, bukan karena belajar, tapi karena curahan Roh Kudus di rumah masing-masing. Are you ready? Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Sikara mata kapaya sana mata kaya rabaya se. Iara lamaya sana namaya se daraya so. Ina namaya sana namaya sande. Ina lamaya sana namaya sande. Iara lamaya sana namaya so. Iara lamaya sana namaya sande. Ina namara mata kapaya sana namaya sana nama. Jangan berhenti. Saya tahu ada banyak orang yang lidahnya bergetar. Roh Kudus yang curahkan, bukan manusia yang ajari. Oh Ramagamaya Shanana Matagamana. Terima dengan berani, terima dengan iman di dalam nama Yesus. Receive the Holy Spirit. Oh haleluya, hembuskan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kirimkan lidah-lidah apimu sekarang. Oh Ramagaya Shanana Maram. Hirapatakamaya Ramatakamaya Maramatakaya Shanam. Urapi Tuhan. Bangunkan manusia roh jemaat-Mu ya Tuhan. Oh Ramagamaya Ramatakaya Shanana Maram. Ina Maramatakaya Shanana Matakamaya Maralamaya Shanana. Iramaga matakamaya sanana matakamaya ramatakamaya sanana matakamaya rama. Kina marala matakamaya sanana matakamaya maramakaya se. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Ya, terima Roh Kudus. Iramaga matakamaya sanana matakamaya rama. Iramatakaya sanana matakamaya rama. Kina maramatakaya sanana ramaya sande. Saya melihat ada satu orang yang osteoporosis. Tubuhnya, tulangnya keropos, tapi anehnya saya nggak ngerti, saya bukan dokter, saya hanya sampaikan apa yang saya rasakan sesuai dengan karunia Tuhan. Saya melihat di sendi-sendi Anda bengkak, dan itu bukan karena jatuh, tapi karena tulang Anda bermasalah. Dengar firman Tuhan, sebab hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Bersukacitalah dalam Roh Kudus, Roh Kudus memenuhi hatimu. Dan aku ucapkan dengan iman dalam nama Yesus, osteoporosis tersebut pergi. Aku tengking untuk hancur. Sehingga saat ini Tuhan memberimu tulang dan sendi yang baru. Yang bengkak itu pun kempis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu orang yang harusnya operasi katarak. Anda melihat itu buram persis seperti yang dikatakan Injil. Seperti kalau melihat orang seperti pohon yang berjalan. Salah satu mata Anda yang begitu. Tutup mata yang baik. In Jesus name I pray. In Jesus, dalam nama Yesus aku declare clarity. Kejelasan, kejernihan, kegelapan atau keabu-abuan itu pergi. Be gone in Jesus name. For the Spirit of God is also the Spirit of healing. Di dalam nama Yesus Kristus terpujilah nama Tuhan. Oh Ramakaya Shanana Matara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Thank you Jesus. Anda yang barusan menerima bahasa roh, pastikan Anda lewat YouTube atau lewat IG, Anda beritahu kepada kami mau rejoice, bersukacita bersama-sama dengan Anda, dan juga akan sangat menguatkan kita yang selalu melayani dan mencoba memberi yang terbaik. Hari-hari ini, gereja selalu punya pilihan. Saya juga adalah gembala gereja. Di dalam nama modernisasi, kadang-kadang kita takut untuk mencetuskan bahwa ada karunia berbahasa lidah, takut perdebatan. Jangan menghakimi kalau Anda punya bahasa roh, Anda sudah bisa. Jangan menghakimi mereka yang belum mendapatkan atau tidak mau atau tidak menginginkannya. Tapi kalau Anda tidak berbahasa lidah, biarkan mereka yang berbahasa roh itu anggaplah orang yang lebih lemah dari Anda. Mereka butuh Roh Kudus lebih istilahnya.
Jangan hakimi saudara-saudaramu ini. Mereka aneh atau apa. Biarkan mereka. Karena hal itu memberkati hidup mereka dan membangun manusia roh mereka. Sebagai gereja, saya tetap akan pegang teguh. Politically incorrect. Mungkin susah sekali untuk bisa main aman. Tidak populer mungkin. Atau akan ada orang-orang yang tidak cocok dengan itu. I will still speak in tongues. Demikian pula my church, our gereja kami juga akan terus. Karena kami percaya the Holy Spirit and His gifts are precious. Saya tidak mau demi supaya bisa diterima kalayak semua, kita hilangkan sesuatu yang indah dalam kerajaan Allah. Bahasa roh bukan yang terbesar, kasih itu yang terbesar. Tapi karunia pasti ada tujuannya. Let's celebrate this gift. Dan kalau Anda baru menerimanya, tolong beritahu kepada kami. Dan sampai kapanpun, I will always love my best friend without fearing what others might say, what the world may comment. Apa yang dunia akan komentar, apa yang orang lain akan katakan. Roh Kudus tetap adalah sahabat sejati. God bless you. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus selalu yang menyertai setiap Anda. Roh Kudus selalu menuntunmu. Dan biarkan Tuhan mulai hari ini menjadi kenyataan, bukan menjadi teori, tapi kerohanian menjadi realita di dalam diri kita, menjadi orang-orang yang kuat, yang betul-betul kekuatan itu dari dalam, karena Roh Kudus bekerja. Terimalah urapan yang baru dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.